Sahabat Ras, saatnya menambah hasanah keilmuan kita di Bismart Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arwini Fusvita, kembali Anda mendengarkan Bismart Muslim. Kali ini dengan topik yaitu wajah adalah cermin jiwa. Melalui wajah, tabiat, sifat, perasaan, keinginan, dan harapan seseorang dapat diketahui. Melalui wajah pula kondisi kesehatan seseorang dapat dideteksi. Wajah adalah organ utama dalam tubuh manusia. Menurut Dr. Alexis Carrel, raut wajah tergantung pada kondisi otot-otot wajah yang berada di bawah kulit. Sedangkan kondisi otot-otot wajah dipengaruhi oleh pikiran pemiliknya. Inilah makna di balik ayat-ayat Al-Quran yang telah 15 abad silam mengungkapkan perihal raut wajah. Sahabat Al-Markas, dalam beberapa ayat Al-Quran ditetapkan bahwa jika seseorang dilanda putus asa dan duka, raut wajahnya akan terlihat menghitam. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Quran Surah An-Nahl ayat 58. Begitu juga dengan seseorang yang mengalami kekecewaan dan penyesalan. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Quran Surah As-Zukhruf ayat 17. Di dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa wajah merupakan cermin jiwa. Seseorang dapat mengetahui kondisi jiwa orang lain hanya dengan memerhatikan raut wajahnya. Hal ini telah diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya Quran Surah Al-Hajj ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Sahabat Al-Markas, selama ini kemukjizatan ayat-ayat tersebut belum dapat dibuktikan. Akan tetapi, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, berbagai kemukjizatan tersebut dapat ditemukan melalui berbagai penelitian. Menurut para dokter dan psikiater, wajah merupakan cermin bagi jiwa. Hal ini sebagaimana pernyataan dalam Al-Quran yang telah diungkapkan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Sahabat Al-Markas, dikatakan oleh Dr. Benjamin Gaylor Hauser bahwa wajah seseorang adalah utusannya di dunia. Dari wajah, kondisi seseorang dapat diketahui, bahkan jika seseorang memandang dirinya sendiri dalam cermin. Ia akan mengenal dirinya sendiri dengan pasti dan mengetahui kebutuhan diri. Sebagai contoh, lingkaran hitam di bawah kedua mata secara jelas menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan makanan dan udara bersih di tempat tinggalnya, karena manusia memang membutuhkannya. Sementara itu, kerutan pada wajah menggambarkan riwayat hidup seseorang. Melalui kerutan pada wajah, dapat diketahui panjang perjalanan hidup yang telah dilalui dan bagaimana perjalanan hidup itu dilalui oleh si pemilik wajah. Kedokteran modern menyatakan bahwa wajah memiliki sebanyak 55 otot yang dipergunakan secara tidak sadar.
Otot-otot ini bekerja tanpa sadar dalam mengungkapkan emosi terdalam dan respon dunia luar yang dihubungkan dengan otak melalui urat-urat saraf. Dari otak, otot-otot ini berhubungan dengan seluruh organ tubuh. Karena itu, apapun yang dirasakan di dalam hati akan tergambar jelas pada wajah seperti perasaan marah, sakit, bahagia, atau senang. Sahabat Al-Markas, setiap kebiasaan baik maupun buruk akan tertulis pada raut wajah seseorang dengan goresan yang mendalam atau tidak mudah dihilangkan. Wajah merupakan satu-satunya anggota tubuh manusia yang memperlihatkan dengan jelas-jelas tabiatnya dan rasa sombong di dalam dirinya. Lain halnya dengan kerutan di sekitar mata. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik wajah tersebut banyak tertawa dan tersenyum. Adapun kerutan yang di antara kedua mata menunjukkan bahwa pemiliknya sedang mengalami kekecewaan dan putus asa. Sahabat Al-Markas, para juru khotbah atau juru dakwah serta orang yang berprofesi sejenis seperti pengacara dan aktor, pada bagian tengah pipi mereka akan tampak garis yang dalam hingga ke dagu. Para penulis yang duduk lama di depan komputer atau penjahit yang dalam bekerja terpaksa menundukkan kepala, akan tampak kerutan pada leher-leher mereka atau terbentuknya daging tambahan di bawah dagu. Peraih Nobel di bidang kedokteran dan pembedahan, Dr. Alexis Carrel, mengatakan bahwa raut wajah tergantung pada kondisi otot-otot wajah yang berada dan bergerak di bawah kulit. Sementara itu, kondisi otot-otot wajah tergantung pada kondisi pikiran pemiliknya. Sahabat Al-Markas, setiap orang dapat mengungkapkan isi jiwanya melalui wajahnya, tetapi seseorang dapat pula menyembunyikannya. Meskipun disembunyikan, wajah secara berangsur akan terbentuk sesuai kondisi emosional pemiliknya meskipun juga orang tersebut tidak menghendakinya. Seiring bertambahnya usia, hal ini akan terjadi otomatis sehingga wajah akan selalu menampakkan kondisi perasaan dan emosional seseorang dengan segala tujuan, keinginannya, serta harapannya. Wajah juga dapat mengungkapkan segala sesuatu yang lebih dalam dari sekedar aktivitas perasaan. Beberapa orang dapat mengetahuinya. Selain keburukan, kecerdasan, kesenangan, emosi, dan kebiasaan tersembunyi yang dilakukan oleh seseorang, tabiat tubuh dalam mempersiapkan diri seseorang untuk menghadapi penyakit baik yang menyerang anggota tubuh maupun otak juga dapat diketahui. Pada kenyataannya, pertumbuhan kerangka tubuh, otot-otot tubuh, minyak, kulit, dan rambut pada tubuh tergantung dari makanan-makanan yang diserap oleh masing-masing jaringan. Sementara itu, makanan jaringan dikendalikan oleh aktivitas organ-organ kelenjar dan pencernaan. Sahabat Al-Markas, penampilan fisik seseorang menunjukkan kondisi organ-organ tubuhnya. Wajah merupakan bagian utama tubuh seseorang secara keseluruhan. Wajah mencerminkan kondisi fungsi kelenjar gondok, lambung, usus, serta urat-urat saraf dalam waktu yang bersamaan. Melalui wajah, tanda-tanda sakit pada seseorang dapat diketahui. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini akhirnya sampai pada titik membenarkan segala pernyataan dan ketetapan yang telah diungkapkan oleh Islam sejak lebih dari 15 abad silam. Nantikan kembali Bismar Muslim, tepatnya besok. Saya Arwini Puspita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bismart Muslim. Sampai bersua di kesempatan mendatang.